Sebelumnya, oke baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Mumtazah selaku moderator pada malam hari ini yang akan memimpin jalannya Munadoroh selama beberapa menit ke depan. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk membacakan CV singkat dari pemateri kita. Beliau bernama Mutmainnah, bertempat tanggal lahir di Rembang pada tanggal 14 November tahun 1988. Beliau berasal dari Rembang dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Rejo Mulyo Raya, nomor 62 Wates, Ngalian, Semarang. Mungkin yang mau kontak-kontak beliau bisa melalui email beliau, yaitu mutmainnah@walisongo.ac.id. Juga nomor HP-nya bisa dicatat ya teman-teman. 0857 2714 sebentar saya ulangi. 0857 2714 5848. Saya ulangi sekali lagi, 0857 2714 5848. Beliau pernah melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Saleh tahun 2000 dan melanjutkan di MTSN Saleh pada tahun 2003 dan juga melanjutkan di Madrasah Aliyah As-Salam Bangilan Tuban pada tahun 2007. Beliau melanjutkan S1 di IAIN Walisongo pada tahun 2012 dan juga melanjutkan S2-nya di UIN Walisongo Semarang pada tahun 2017. Beliau memiliki pengalaman organisasi, pernah menjabat sebagai Ketua JHQ pada tahun 2010 dan tergabung dalam jaringan DKUP Fahmina Institute dan juga tergabung dalam LPM IDEA dan PMIIC Kaderisasi pada tahun 2009. Moto hidup beliau adalah memperbaiki diri sebaik-baiknya untuk dapat membawa maslahah seluas-luasnya. Demikianlah CV dari beliau. Seperti yang kita ketahui, saat ini media kita sedang ramai dengan istilah child free atau biasa digunakan untuk orang yang sudah menikah tapi tidak ingin memiliki keturunan. Lalu bagaimana sih pandangan Al-Quran terhadap keputusan-keputusan child free itu? Nah, nantinya akan disampaikan langsung kepada pemateri kita pada malam hari ini. Kepada Bu Mutmainnah, selaku pemateri kita pada malam hari ini, dengan hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih pada Mbak moderator Mbak Safira Al-Mumtazah. Nah, terima kasih juga ini untuk teman-teman HMCIAT ya, yang memfasilitasi pertemuan kita pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk semua peserta ya, hadirin di dalam munadharah. Ini kalau saya lihat yang di-share oleh siapa yang WA saya itu, Mbak Safira juga ya. Ini series kedua ya, baru kedua kalinya ini munadharah ini. Nggih, Bu. Pada jabatan sekarang. Iya. Seingat saya, teman-teman HMC itu beberapa kali menghubungi saya untuk menjadi, saya mengatakannya sebagai fasilitator saja ya. Karena malam hari ini itu saya tidak menyiapkan slide ataupun makalah, ya jadi nanti kita diskusi aja, kita ngobrol saja tentang tema yang akan kita bahas hari ini. Ya. Pertama itu pernah ya WA saya itu temanya LGBT.
Jadi tema yang diangkat itu memang ini berat-berat ya. Mungkin ini teman-teman ini yang lagi tren dan perlu untuk mendapatkan tanggapan ya, mungkin seperti itu. Jadi kita perlu merespon tema-tema tersebut yang sedang viral di luar sana, sehingga itu diangkat di teman-teman HMC. Nah, kemudian yang kemarin itu apa ya sebelumnya tentang ini reaktualisasi tafsir terhadap strategi marketing. Nah, terus anak judulnya itu respon terhadap fenomena Hollywood atau apa itu ya? Iya, itu Bu, relas. Iya. Terus saya bertanya itu kepada yang WA saya siapa? Mbak Emma? Atau siapa yang WA Iya, saya? Bu, iya, saya. Ini yang mau dibahas apa? Itu kan sudah jelas hukumnya menjual khamr ya jelas, mengkonsumsi khamrnya yang jelas. Kalau menurut saya itu sudah tidak perlu dibahas lagi. Kasus penodaan agamanya juga sudah jelas dan itu sudah proses hukum. Gitu ya. Sehingga saya mengusulkan tema ini ya, child free dan hak reproduksi dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian dari teman-teman HMC membuat ini ya, diksi judul itu polemik child free, jadi problematika antara intervensi sosial dan otonomi personal perspektif Al-Qur'an. Nah, kenapa child free ini kita hubungkan dengan hak reproduksi? Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa ada istilah child free, juga ada istilah childless. Nah, kira-kira bisa membedakan dua ini enggak? Child free dan childless. Jadi kalau child free itu adalah keputusan dengan sadar dan bebas bahwa seseorang atau pasangan itu memutuskan tidak mempunyai anak. Nah, sedangkan childless adalah keadaan di mana seseorang atau pasangan itu tidak mempunyai anak karena kondisi tertentu yang tidak memungkinkan. Ya. Jadi kalau child free mungkin secara fisik atau secara psikologis itu sangat memungkinkan, tetapi memutuskan secara sadar untuk tidak mempunyai keturunan atau hidup bebas tanpa anak. Nah, kalau childless mungkin ada keinginan, tetapi dalam keterbatasan tertentu sehingga tidak mempunyai anak. Nah, jadi ini yang harus dibedakan. Nah, memang ada yang kemudian melakukan ya pembelaan terhadap mereka yang pro terhadap keputusan child free bahwa menikah itu kan bukan diharuskan untuk mempunyai keturunan gitu ya. Ya memang di dalam Al-Qur'an itu tidak diisyaratkan untuk wajib mempunyai keturunan ya, karena dalam kondisi tertentu ada pasangan yang memang kesulitan atau bahkan tidak mempunyai anak. Nah, kalau itu menjadi sebuah kewajiban, nah kalau ditinggalkan kan menjadi berdosa ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah di situ mempunyai keturunan merupakan fitrah. Oke, kita masuk ke child free terlebih dahulu ya. Jadi polemik child free. Polemik child free ini. Nah, ketika teman-teman menemukan fenomena-fenomena baru di luar sana gitu ya, apa yang harus kita pahami terlebih dahulu? Nah, mungkin kalau teman-teman yang biasa bahsul masail ini sudah sangat mafhum ya. Jadi kita harus paham tentang problematika itu secara mendalam. Jadi melakukan tasawur ya. Jadi kita harus tahu permasalahan ini asal usulnya dari mana, bagaimana, apa alasannya dan lain-lain. Itu. Misalnya tentang child free ini. Nah, beberapa waktu lalu kan sempat viral pernyataan seorang influencer ya yang memutuskan untuk child free dan dia itu show up. Show up itu maksudnya dia
mengutarakan itu ke halayak publik, itu yang menjadi masalah ya. Kemudian di sisi lain ada yang sampai menulis buku ya, menulis buku, seorang novelis yang menulis buku tentang child free ini. Dan ada beberapa pasangan yang memang secara jelas menyatakan bahwa mereka memilih untuk child free. Nah, yang harus kita gali adalah apa yang sebenarnya membuat mereka memutuskan untuk child free. Nah, di antaranya adalah dari ini ya, berbagai survei. Keputusan child free itu diambil yang pertama karena tidak menemukan alasan yang jelas mengapa harus mempunyai anak. Nah, itu menurut mereka. Mengapa sih harus mempunyai anak? Misalnya mempunyai anak itu agar masa tua kita tidak kesepian. Misalnya ada yang berdalih seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain, ada nggak pasangan yang di masa tuanya tetap kesepian walaupun mereka punya anak? Nah, karena apa? Karena anaknya ini sibuk dengan dunianya masing-masing, dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya, dengan keluarganya masing-masing, sehingga orang tua ya tetap kesepian walaupun itu punya anak. Gitu ya. Terus kemudian misalnya ingin ada yang merawat ketika di hari tua. Nah, juga tidak semua anak kemudian akan mau ya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Beberapa waktu lalu kan banyak gitu ya berita yang orang tuanya ditinggal di jalan gitu ya, tidak diurusi anaknya dan lain-lain. Nah, sehingga mengapa harus mempunyai anak? Nah, itu yang mereka pertanyakan ya, yang bagi pasangan yang memang memutuskan untuk child free. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah takut tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Misalnya yang disebabkan oleh trauma di waktu kecil. Jadi karena mungkin pernah menyaksikan atau mengalami dia pernah menyakiti orang tuanya sehingga takut karma itu kembali kepadanya. Nah, sehingga tidak ingin mempunyai anak karena tidak ingin mengalami hal yang sama, atau takut untuk tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Nah, jadi karena takut tidak bisa menjadi orang tua yang baik, akhirnya ya sudahlah, mending tidak punya anak saja daripada nanti saya punya anak tetapi tidak bisa mendidiknya dengan baik, justru mendatangkan madorot misalnya seperti itu. Nah, alasan yang ketiga, nah ini soal idealisme. Nah, bahwa pandangan ini menganggap bahwa di bumi ini penduduknya sudah sangat overpopulation, populasinya sudah terlalu banyak gitu. Nah, sehingga menambah anak itu berarti menambah populasi dan menambah problematika, termasuk problematika lingkungan dan lain-lain ya. Nah, dan alasan berikutnya adalah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Nah, bahwa dengan dirinya sendiri, dengan menikmati hasil kerjanya, dengan pasangannya itu sudah merasa cukup bahagia sehingga tidak ingin mempunyai keturunan. Nah, itu adalah di antara alasan-alasan mengapa pasangan itu tidak ingin mempunyai anak, atau kita kenal dengan istilah child free. Nah, ini berbeda dengan childless yang saya jelaskan di awal, bahwa kalau childless ini ya ada keinginan
tetapi memang di dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Bukan hanya secara fisik ya, tetapi juga secara psikis. Misalnya, ada yang orang mempunyai penyakit fisik sehingga sulit mempunyai keturunan. Baik itu pada istri ataupun pada suami ya. Atau misalnya mandul itu kan bisa dialami oleh laki-laki, juga bisa dialami perempuan. Nah, kemudian dalam kondisi psikis misalnya, psikosofrenia, ya misalnya psikosofrenia itu adalah salah satu ini ya, kondisi psikis disorder ya, yang bisa menurun. Nah, terkadang penderita penyakit ini secara sadar memilih untuk tidak mempunyai anak karena berpotensi menurunkan sakit psikosofrenia itu. Jadi secara fisik oke ya, secara fisik sehat, tetapi secara psikis ada potensi besar akan menurunkan penyakit psikosofrenia ini kepada anaknya. Nah, sehingga daripada menurunkan penyakit tersebut gitu ya, karena dia juga mempunyai pengalaman bagaimana harus melawan penyakit itu. Nah, kemudian tidak ingin anaknya mengalami hal yang sama. Nah, sehingga ya sudahlah, daripada nanti anak saya juga menderita dengan penyakit yang sama, akhirnya memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Tuh. Nah, kemudian apa problematikanya adalah apa korelasi child free ini dengan ini ya, hak reproduksi. Nah, sebelum kita masuk ke hak reproduksi, nah ini bahwa di dalam struktur masyarakat kita ya, konstruk masyarakat, sosial masyarakat kita ada nilai-nilai yang menjadi pegangan ya, ada nilai-nilai yang dianut, yang diikuti. Nah, terlebih bahwa masyarakat kita ini merupakan masyarakat yang patriarki ya, dengan konstruk sosial patriarki. Nah, di mana semua dalam konstruk sosial patriarki ini keputusan-keputusan itu ditentukan oleh laki-laki atau laki-laki yang memegang dominasi gitu ya. Nah, dalam konstruk patriarki, perempuan itu banyak dianggap sebagai konco wingking ya. Konco wingking artinya apa? Kenapa? Ada yang paham nggak konco wingking itu apa? Buatan Bu. Nah, itu kan istilah Jawa ya. Konco itu kan teman, wingking itu belakang. Nah, berarti maksudnya apa teman belakang itu artinya? Bahwa perempuan itu ya dianggap ini ranahnya itu hanya boleh dalam ranah domestik. Domestik itu apa? Ya di dalam rumah saja. Gitu. Ya sehingga peran perempuan tidak jauh dari sumur, kasur, dan dapur. Nah, itu dalam konstruk patriarki menempatkan perempuan seperti itu. Gitu ya, itu yang kemudian banyak dikritisi oleh para aktivis gender. Ya. Karena kalau ruang lingkup perempuan hanya dalam ranah domestik, nah ini membuat perempuan tidak bisa berkembang, tidak bisa meningkatkan kualitas diri sebaik-baiknya dan gitu. Nah, sehingga ini korelasinya dengan hak reproduksi apa Bu gitu ya. Loh, itu sangat ada ya. Jadi karena keyakinan itu tadi bahwa wilayah perempuan hanya seputar kasur, dapur, dan sumur, kasur, dapur. Nah, sehingga kalau fungsi itu ada yang tidak bisa dijalankan oleh perempuan, dianggap perempuan itu tidak sempurna.
bagaimanapun prestasinya di luar sana, ketika perempuan itu misalnya tidak bisa memasak, ya, yang dia kok nggak bisa punya anak. Nah, itu. Jadi value kesempurnaan perempuan itu dinilai dari situ. Dalam konstruk masyarakat patriarki. Nah, itu. Sehingga banyak yang kemudian ketika perempuan di dalam kondisi yang seperti itu, misalnya tidak bisa mengandung atau mandul, ya, dianggap tidak sempurna sehingga seolah-olah berhak untuk misalnya diduakan, atau alasan poligami itu salah satunya misalnya karena yang istri pertama tidak mempunyai anak, kemudian diperbolehkan seolah-olah berhak untuk mencari yang kedua, gitu ya, karena dianggap ketidaksempurnaan itu. Nah, dan keputusan mau mempunyai anak berapa, gitu ya, seringkali itu tidak diputuskan secara bersama-sama. Nah, itu dalam konstruk patriarki. Nah, kemudian kalau kita membicarakan hak reproduksi perempuan, nah, sebenarnya ini akan merangkum beberapa hak yang lainnya. Yang pertama adalah ada hak hidup. Kenapa hak hidup masuk ke dalam hak reproduksi? Karena dalam proses reproduksi itu pertaruhan perempuan itu nyawanya. Bagaimana dalam kondisi hamil itu dia rentan sekali. Ya, jadi mempertaruhkan nyawanya. Belum lagi ketika dalam proses melahirkan. Nah, jadi harus dianalisis kan, apakah ada potensi penyakit yang misalkan ketika mengandung itu membahayakan dan lain-lain. Bahkan itu ya. Yang kedua adalah tentang hak kebebasan dan keamanan. Kebebasan di sini termasuk kebebasan memutuskan apakah dia menginginkan kehamilan itu atau tidak. Apakah dalam masa kehamilan itu dia dalam kondisi aman atau tidak. Nah, gitu. Karena apa? Dalam proses reproduksi itu bahkan 90% lebih, ya, 90%, 90 sekian persen itu terjadi dalam tubuh perempuan. Nah, peran laki-laki kan dalam hubungan intercourse, ya, dalam hubungan seksual. Nah, itu kan hanya sekian persen. Sementara reproduksi yang berjalan dalam tubuh perempuan, nah, itu 90% sekian, ya. Nah, jadi partner Tuhan dalam penciptaannya itu yang perannya sangat besar itu ya dalam tubuh perempuan. Nah, misalnya kalau kita membaca ayat tentang haid, ya. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid, ya. Apa itu artinya? Yas'alunaka 'anil mahid. Apa? Mereka bertanya kepada kalian tentang haid, ya, tentang al-mahid. Qul huwa adza. Apa makna adza?
Biasanya diartikan apa? Apa biasanya? Bagaimana kalau mengartikan itu? Ada. Apa artinya ada? Menyakiti. Penyakit. Menyakiti. Biasa. Silahkan dibuka ya, Al-Quran terjemah. Nah, seringkali qul huwa adza itu sering diartikan penyakit. Ya. Padahal justru ketika perempuan haid itu adalah tandanya dia itu sehat. Bahwa rahimnya itu sudah siap untuk proses reproduksi ya. Secara fisik ya, secara fisik. Nah, berarti itu tandanya sehat ya, bukan sakit. Nah, adza di situ apa maksudnya adza? Adza itu bahwa bukan penyakit tetapi sakit. Itu tadi ya, menyakitinya sakit. Jadi ada, nah ini yang sering kali disampaikan oleh Buya Husain ya, pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan. Jadi bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran yang memang menceritakan atau membahas perempuan ya, kita dengan jangan sampai kita mengabaikan pengalaman khas perempuan. Nah, ternyata dalam haid, nah itu bisa ditanya ya ke teman-temannya atau ke saudara-saudaranya yang perempuan, kalau haid itu apa yang dirasakan ya. Mungkin ada yang biasa saja, tetapi ada yang sakit yang sangat, hingga biasanya kalau haid pertama bisa sampai pingsan. Kemudian ada secara psikis itu mengalami mood swing gitu loh, yang cepat marah, jadi sensitif dan lain-lain. Nah, itu sesuatu yang tidak disengaja dan memang ya seperti itu, ya. Nah, itu fitrahnya memang seperti itu. Itu yang dialami. Jadi dengan memperhatikan pengalaman khas perempuan, gitu ya. Itu baru haid, belum kemudian tahap-tahap reproduksi yang lainnya. Bagaimana pengalaman perempuan ketika intercourse ya, hubungan suami istri, kemudian pengalaman perempuan ketika hamil ya. Kalau dalam Al-Quran diceritakan ibumu mengandungmu dengan kelemahan yang bertambah-tambah gitu ya. Kemudian ketika melahirkan, kemudian pada masa menyusui, nah itu semua adalah serangkaian ya, proses reproduksi yang terjadi dalam tubuh perempuan. Nah, apakah semua menyenangkan? Ya, tidak, ada banyak sakitnya. Tetapi apakah kemudian itu menyakiti perempuan? Karena itu fitrahnya, maka perempuan kan dengan sukarela ya mau menjalankan itu semua, tetapi gitu ya, tetapi berikan hak-haknya. Jadi pasangannya harus mau berbagi, harus mau mengerti untuk meringankan beban-beban yang memang tidak bisa dipertukarkan. Misalnya hamil kan tidak bisa dipertukarkan, melahirkan tidak bisa dipertukarkan, menyusui juga tidak bisa dipertukarkan. Nah, tetapi pasangan bisa meringankan, nah gitu, bisa meringankan. Nah, oleh karena itu keputusan mempunyai anak atau tidak mempunyai anak itu adalah keputusan yang harus disertai dengan rasa tanggung jawab oleh kedua belah pihak. Ya. Oke, saya memutuskan ingin mempunyai anak. Nah, kemudian kalau setelah punya anak kamu mau ngapain? Bagaimana nanti caramu mendidik anak? Bagaimana kamu akan
mengarahkan anak. Karena banyak ya, ternyata relasi orang tua dan anak juga tidak semuanya baik ya, ada hubungan yang toksik. Nah, misalnya orang tua ini selalu membanding-bandingkan prestasi anaknya dengan prestasi anak orang lain ya. Oh, kamu kok tidak seperti si A itu ya, sehingga anaknya ini karena selalu dibanding-bandingkan akan tertekan ya, depresi secara psikologis. Nah, atau anaknya ini dijadikan sebagai pelampiasan banyak hal ya, pelampiasan apapun. Pelampiasan untuk mewujudkan keinginan-keinginan orang tuanya yang tidak tersampaikan. Misalnya dulu orang tuanya ingin jadi atlet tapi karena cedera, nah anaknya yang harus dipaksa menuruti keinginan orang tuanya padahal anaknya ingin yang lain. Atau banyak kasus ya pemaksaan seperti itu. Nah, itu misalnya. Nah, maka memutuskan mempunyai anak juga harus disertai tanggung jawab itu tadi ya. Kalau sudah mempunyai anak, terus bagaimana pola asuhnya, bagaimana pola didiknya, bagaimana cara mengatur ekonominya. Nah, pun demikian ketika memutuskan untuk jadwal. Kemudian mari kita lihat bagaimana misalnya kalau di dalam Al-Quran membahas tentang fitrah berumah tangga ya. Kalau di dalam surat Ar-Rum ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi kalau biasanya kalau teman-teman yang ikut mata kuliah saya pasti sudah hafal kalau membaca ayat Al-Quran itu selalu saya tekankan untuk dibaca tartil. Nah, kenapa? Karena ini teman-teman kan para calon ahli tafsir ya, ahli dalam ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, minimal bacaannya itu, bacaan Al-Quran ya harus ada nilai plusnya. Ya, jangan sampai justru di bawah standar. Nah, jangan sampai. Ya, harus ada nilai plusnya paling tidak dalam segi membaca Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran surat Ar-Rum itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa Allah telah menciptakan khalaqalakum, menciptakan untuk kalian min anfusikum, nah dari jenis kalian sendiri ya. Maksudnya apa min anfusikum? Dari golongan kalian sendiri ya, maksudnya ini ya, sesama manusia ya, min anfusikum azwajal litaskunu. Pasangan-pasangan ya, azwaja. Nah, zauj. Azwaja itu jamak dari zauj. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi kalau bahasa di dalam Al-Quran menunjukkan khalaqalakum. Nah, kum ini kan jamak ya, menunjukkan lafal yang mudzakkar. Nah, tetapi kan yang sebenarnya yang dituju bukan mudzakkar saja. Nah, seperti kata azwaja. Nah, ini menunjukkan mudzakkar pula ya. Nah, tetapi di sini adalah pasangan, maksudnya pasangan, jamak dari zauj. Nah, litaskunu ilaiha, agar kalian memperoleh ketenangan hati sebab pasangan itu. Ya, ilaiha. Jadi sebab pasangan itu menghadirkan ketenangan. Nah, jadi berpasang-pasangan memang sudah ini ya,
difitrahkan menjadi fitrah manusia untuk berpasang-pasangan, kemudian dengan berpasang-pasangan itu akan menghadirkan apa? Ketenangan hati. Nah, kemudian dari ketenangan hati itu wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah, mawaddah warahmah ini ya beriringan di sini. Mawaddah itu kan seringkali diartikan cinta ya, mawaddah cinta. Nah, kalau di dalam tafsir Al-Misbah itu disebutkan kalau mawaddah ini asalnya dari kelapangan. Nah, kelapangan atau kekosongan jiwa dari hal-hal untuk apa berniat buruk ya. Jadi tidak ada keinginan untuk berniat buruk ya, kekosongan dari hal-hal untuk melakukan keburukan. Nah, jadi mawaddah itu ya kerelaan untuk apa? Kerelaan misalnya kerelaan seorang laki-laki untuk bekerja keras menafkahi istrinya yang asalnya bukan siapa-siapa, bahkan mungkin asalnya tidak kenal, kemudian menjadi pasangannya, dia rela untuk bekerja keras, dia rela untuk melindungi dan lain-lain. Demikian juga perempuan ya. Jadi kerelaan perempuan ini yang asalnya dalam pengasuhan orang tuanya, kemudian dia rela untuk terpisah dengan orang tuanya dan mengikuti pasangannya, hidup bersama pasangannya, gitu ya. Dan mungkin itu akan mencerabutnya dari comfort zone-nya ya, ketika dengan orang tuanya mungkin sangat nyaman, dia begitu dimanjakan orang tuanya, tetapi dia rela ya untuk meninggalkan itu demi bersama pasangannya ya, di kerelaan untuk menerima semua itu, sehingga timbul perasaan itu ya, mawaddah itu cinta. Kemudian rohmah. Nah, dengan kata rohmah di sini adalah lebih tertuju kepada objek yang memang membutuhkan. Nah, jadi rasa rohmah itu yang kemudian menjadikan pasangan itu tidak tega gitu untuk melihat ketika pasangannya merasa sedih atau tersakiti, sehingga akan menimbulkan rasa iba, menimbulkan rasa kasih sayang yang sehingga ada naluri untuk ingin melindungi, berempati dan lain-lain. Ya, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi dari hal-hal yang demikian itu merupakan dalam hal yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir ya. Tafakkur itu berpikir yang sangat mendalam ya, bukan hanya sekelebat saja berpikirnya, tetapi secara mendalam. Nah, dalam ayat ini memang di situ tidak ada keharusan untuk mempunyai anak, tetapi yang digarisbawahi di situ adalah menghadirkan ketenangan. Nah, memang tidak ada ya. Nah, akan tetapi di dalam ayat lain kan juga banyak ya. Misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan doa. Apa itu artinya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Apa? Meminta pasangan yang baik, Bu. Ya, jadi meminta pasangan yang baik kan tidak cukup dengan minta pasangan yang baik, tetapi juga mempunyai dzurriyyah ya, keturunan yang menjadi apa? Qurrata a'yun, yang menyenangkan, qurrata a'yun. Ya, jadi jangan hanya mengambil pada satu ayat saja. Ternyata di dalam ayat lain di situ menjelaskan.
ya. Nah, karena apa? Mempunyai anak kan merupakan fitrah ya, merupakan fitrah dari Allah. Maka yakinlah bahwa ketika mempunyai anak itu adalah fitrah, maka keinginan untuk mempunyai anak itu juga merupakan fitrah gitu. Nah, kemudian bagaimana Allah mengatur tentang ini ya, untuk melanjutkan keturunan itu ya dengan institusi perkawinan dan rukunnya yang harus dipenuhi. Ada tata caranya. Bahwa pernikahan adalah misakon walido. Perjanjian yang sangat kuat. Kenapa perjanjian yang sangat kuat? Karena tidak cukup hanya antara laki-laki dan perempuan akad, kemudian ada keluarga yang terlibat 2 orang. Tapi dua keluarga, 2 cita-cita ya, mungkin punya pandangan yang berbeda. Jadi mengkompromikan banyak hal. Maka itu mistakun walido, perjanjian yang sangat kuat. Gitu. Nah, maka ketika mempunyai anak itu adalah fitrah. Nah, keinginan mempunyai anak adalah fitrah. Nah, fitrah ini kan berarti memang berasal dari Allah ya. Berasal dari Allah. Nah, maka kalau fenomena child free dari berbagai alasan yang dikemukakan oleh mereka yang memutuskan untuk child free. Nah, satu kesimpulan saya bahwa secara psikis ya, secara psikis dan secara pemikiran berarti mereka memang belum siap untuk secara fisik mungkin tidak ada masalah, nah tetapi secara psikis ya mungkin yang belum siap ya, dan karena itu keputusan sadar dan masing-masing orang itu berhak ya atas pilihannya. Nah, maka ya kita berhak untuk menghormati, tetapi yang memilih child free pun tidak boleh egois kemudian memaksakan pandangannya kepada orang lain. Gitu. Misalnya kita menentang pemikiran itu, Bu, dalam hadis Nabi itu kan ada bahwa Rasulullah itu kelak akan membanggakan umatnya yang banyak ya. Tazawwajul wadudul walud ini mukatsirul anbiya yaumal qiyamah gitu, bahwa nikahilah perempuan-perempuan yang al-wadud, yang banyak, yang melimpah kasih sayangnya, yang melimpah cinta kasihnya, dan juga al-wadud yang bisa melahirkan banyak anak yang subur gitu. Dan karena kelak Rasulullah itu akan membangga-banggakan umatnya. Kok malah mereka memutuskan untuk child free? Nah, ini kan bertentangan dengan hadis gitu ya. Misalnya seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Oke, boleh kalian berpendapat seperti itu, tapi harus digarisbawahi juga bahwa ketika kalian memutuskan, ini mungkin lebih tepatnya untuk ini ya, yang semester sudah hampir lulus, kemudian akan menikah setelah lulus gitu ya. Jadi pembahasannya tentang anak dan rumah tangga. Saya harap teman-teman juga ini nggak keberatan membahas ini ya.
persiapan. Ini termasuk pendidikan pranikah. Oke. Nah, sampai mana tadi ya? Nah, ketika seseorang memutuskan untuk mempunyai anak, nah, yang digarisbawahi adalah jangan hanya kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya. Ya, pada masa Rasulullah SAW, populasi itu ya belum sebanyak sekarang ya, problematika lingkungan dan lain-lain, efek rumah kaca dan lain itu belum seperti sekarang ini ya, kebutuhan akan sumber energi. Nah, itu kan semakin banyaknya populasi juga akan semakin bertambah. Nah, maka harus dipahami bahwa membangga-banggakan banyaknya umat itu harus disertai dengan kualitas. Nah, maka ketika memutuskan untuk mempunyai anak itu juga harus terprogram bagaimana meningkatkan kualitasnya, bagaimana kualitas generasi yang akan dihasilkan. Jadi bukan hanya kuantitas. Nah, gitu. Dan harus merupakan keputusan bersama ya, keputusan bersama. Nah, sehingga tidak hanya keputusan salah satu pihak ya, memaksakan misalnya ingin yang suami ini ingin mempunyai 5 anak misalnya. Nah, tanpa memperhatikan kondisi fisik dan psikologis istrinya. Nah, itu adalah tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena dalam serangkaian reproduksi itu yang banyak berperan adalah perempuan. Nah, maka dengarkan apa itu keinginannya. Perhatikan hak-haknya. Gitu ya. Nah, karena mempunyai anak itu ya karena memang anak itu diinginkan, bukan anak itu menjadi sebuah akibat. Ya, paham enggak maksudnya anak sebagai sebuah akibat. Jadi karena sebenarnya secara mental itu tidak siap mempunyai anak, tetapi tiba-tiba anak itu sudah hadir karena menjadi akibat, tetapi dia belum diinginkan, misalnya seperti itu. Akhirnya kadang ada baby blues. Teman-teman pernah mendengar istilah mendengar baby blues? Pernah, Bu. Yang ibu baru melahirkan itu terus terjadi ya tadi kayak mood swing, terus dia bisa melakukan apa saja yang tidak diinginkan. Iya, baby blues itu jadi mempunyai anak tetapi terus tidak mau mengurus anaknya, kayak semacam bukan jijik ya pokoknya enggan, intinya enggan pegang anaknya. Nah, itu ada sampai mengalami seperti itu, dan itu tidak menjamin akan selalu dialami ketika anak pertama. Jadi ada yang misalkan baby blues itu ternyata dialami di anak yang kedua. Nah, itu bisa. Saya punya teman yang seperti itu. Jadi justru anak yang kedua, karena itu tadi ya tidak terprogram, gitu ya. Maka keputusan mempunyai anak, nah itu juga itu tadi ya, memperhatikan hak reproduksi perempuan, apakah memang secara fisik dan psikologis itu siap. Karena itu tadi serangkaian pengalaman khas perempuan dalam proses reproduksi, ada yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Nah, sehingga apa yang bisa dilakukan oleh pasangannya ya, dengan
membagi beban haknya. Nah, gitu. Oke, ini waktunya berapa menit Mbak Safira? Ini kita sudah hampir sejam berjalan ya. Mungkin ditambah sedikit lagi aja, Bu. 15 menit lagi, Bu. Oke. Nah, sehingga mempunyai anak itu tidak diputuskan karena tekanan sosial. Ya misalnya sering ya, jadi namanya tekanan sosial itu tidak berhenti gitu ya. Misalnya sebelum menikah kalian akan ditanya kapan menikah. Setelah menikah akan ditanya kapan punya anak. Punya anak satu kapan ditanya kapan punya adik. Gitu ya. Nah, sehingga keputusan mempunyai anak itu bukan karena tekanan sosial, tetapi karena berdua dengan pasangannya, di suami istri, secara sadar dan bertanggung jawab memilih untuk mempunyai anak dan siap dengan konsekuensi pilihannya. Itu jadi memperhatikan, tahu hak-hak masing-masing, gitu. Tahu hak-hak masing-masing, ya. Oke. Kemudian itu ya, apa korelasinya dengan child free? Nah, jelas ya kalau karena child free ini harus diputuskan dengan apa? Karena child free ini yang memilih child free itu memutuskan dengan sadar, maka ya dia harus bertanggung jawab dengan konsekuensinya, ya. Artinya kita di dalam child free ini jadi tabu ya, tetapi kalau di bahkan kalau di Amerika itu sudah ada sejak tahun 1970 sebenarnya ya, cuman ya tidak banyak yang memilih untuk child free. Jangankan child free ya, kalau di luar itu kan ada yang tidak setuju dengan institusi pernikahan ya. Jadi ada yang memutuskan berpartner tetapi tidak dalam ikatan pernikahan ya. Misalnya siapa itu Johnny Depp ya. Itu kayaknya kan dia berpartner aja tetapi tidak menikah. Nah, bukan nilai-nilai seperti itu bukan lahir dari budaya kita ya. Nah, jadi kita harus selektif, tidak semua yang datang dari barat itu kemudian baik, tetapi juga tidak semuanya buruk ya. Jadi kita harus mengikuti tren yang ada di sana. Ya, kita harus memilih mana yang sesuai dengan nilai kita, mana dalam sunatullah ya, untuk melanggengkan keturunan dengan pasangannya mempunyai keturunan. Walaupun di dalam Al-Quran tidak ada kata wajib mempunyai anak, tapi itu adalah fitrah ya. Kalau wajib itu kan nanti yang childless kan jadi berdosa kalau tidak mempunyai anak. Tetapi itu adalah fitrah. Adapun yang kemudian
biidnillah ya, dengan ketentuan Allah memang dengan erat anak misalnya. Ya, jadi kan ada hikmahnya. Nah, berbeda kalau child free ini, kalau child free ini ya karena mereka tidak punya keinginan punya anak ya, jadi tidak ada keinginan untuk adopsi ya. Karena memang dia terkendala sinyal mungkin. saya out sendiri ya. Iya, Bu. Oke, sorry ya. Ya, yang terakhir, yakinlah kalau mempunyai anak itu adalah fitrah dari Allah, maka menginginkannya itu juga adalah fitrah. Jadi kita pahami kalau ada orang yang tidak menginginkannya, ya memang berarti Allah belum membolak-balikkan hatinya untuk menginginkan itu. Mungkin secara psikis ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya sehingga itu belum selesai dan ia akhirnya memutuskan untuk child free. Ya, kalau di dalam Al-Quran tidak ada yang menyinggung tentang child free, itu tidak ada cara spesifik ya. Jadi kita mengambil nilai-nilai pada ayat-ayat Al-Quran, tetapi tidak ada secara spesifik yang memperbolehkan itu. Jadi bedakan antara child free dengan childless. Oke. Silahkan. Saya rasa cukup, Mbak Safira. Oke, baik Bu. Terima kasih atas materinya yang sangat-sangat bagus ya. Untuk teman-teman peserta semua yang mau bertanya, dipersilahkan ya. Atau masih kepo-kepo nih, langsung aja open mic ya. Dan saya ingatkan juga nanti jangan lupa absen waktu link sudah dibagikan di pesan ya. Izin bertanya, Bu. Mbak Safira ada yang bertanya? Jadi gini, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky dari YAT Angkatan 21. Ini, Bu, saya masih bingung nih. Tentang adanya sepasang suami istri yang dia itu tidak ingin memiliki anak karena faktor rezeki. Nah itu. Padahal kan setahu saya dulu waktu ada kajian di tafsir Jalalain, itu ada sebuah ayat yang menjelaskan. Lebih tepatnya di surat Hud ayat 6 ya, Bu. Yang bunyinya itu kalau nggak salah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Nah, di ayat tersebut kan dijelaskan bahwa Allah itu sudah menjamin rezeki semua makhluknya, entah itu yang kecil, besar, bahkan sekelas bayi pun sudah dijamin rezekinya dari Lauhil Mahfudz. Nah, saya ingin tahu, Bu, pendapat Ibu ketika menemui seorang pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki anak karena faktor nanti takut rezekinya kurang, atau nanti karena nggak bisa nyekolahin, atau kalau berasnya habis gimana anaknya nggak bisa makan. Itu menurut Ibu gimana, Bu? Mungkin dari saya itu, makasih. Oke.
Dilanjutkan ke pertanyaan yang lain atau langsung ditanggapi Mbak Moderator? Langsung ditanggapi saja, Bu. Ini sebenarnya bukan problem baru ya. Child free itu sebenarnya tidak jauh beda dengan kalau dulu awal-awal muncul program KB itu kan juga mengundang kontroversi ya. Nah, salah satunya adalah isu itu tadi ya, kesulitan ekonomi. Takut kalau kesulitan ekonomi bagaimana gitu ya. Jadi bukan fenomena yang baru kalau yang ditanyakan itu. Tuh. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan ada beberapa alasan ya, beberapa alasan mengapa seseorang itu memilih child free atau hidup bebas dari anak atau hidup tanpa keturunan gitu ya. Ya itu tadi tanggapan saya. Nah, jadi kondisi seseorang itu harus kita lihat secara fisik dan juga secara psikis. Ya, mungkin secara fisik itu seseorang tidak bermasalah. Nah, secara psikis bagaimana? Itu yang harus dipertanyakan. Jadi secara psikis ini jangan kita pahami bahwa oh berarti ada gangguan jiwa, bukan. Tetapi secara mental memang dia siap nggak menjadi orang tua. Nah, kalau kita lihat alasan-alasan mereka yang memilih child free itu kan sebenarnya alasan-alasan yang bisa kita patahkan ya, termasuk itu tadi alasan ekonomi ya. Ternyata apakah ketika seseorang tidak punya anak itu akan dijamin ekonominya mapan? Kan enggak juga. Misalnya ada yang suami istri yang tidak punya anak tetapi juga kekurangan ya, tetap ada. Itu. Ya kan? Jadi memutuskan hidup berdua, tidak punya anak, belum tentu kemudian dua orang ini, pasangan ini menjadi kaya. Karena itu tadi. Atau ya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nah, jangan membunuh anak-anakmu karena itu tadi, takut hidup miskin, takut kekurangan. Ya. Karena Allah yang akan menjamin rizkinya. Nah, menjamin rizki di sini kemudian tidak nah ini bedanya. Kalau di luar negeri itu orang yang ekonomi rendah itu memang itu ya. Jadi mengatur, memprogram bagaimana berapa dia akan punya anak, itu terencana ya. Kalau misal secara ekonomi dia menimbang hanya mampu untuk merawat satu anak, ya sudah cukup satu anak. Tetapi kalau di masyarakat kita kan berbeda, banyak anak banyak rezeki. Nah justru biasanya yang banyak anak ini malah justru dari yang kalangan ekonomi menengah ke bawah ya. Kalau pengajian-pengajian itu kan guyonannya gitu ya, karena tidak banyak hiburan, jadi hiburannya seperti itu. Akhirnya banyak anak ya dari menengah ke bawah biasanya gitu. Nah akhirnya apa? Tidak terprogram, mengutamakan kuantitas. Nah itu yang harus dihindari. Jadi kuantitas banyak bagus, tetapi kualitas juga harus diperhatikan. Jadi kalau kuantitas bagus, kualitas bagus itu lebih baik daripada kuantitas saja. Nah, gitu. Ya. Gitu ya, Rizky ya. Jadi ya gitu. Kalau ketakutan-ketakutan yang disampaikan oleh mereka yang memutuskan child free itu menurut saya sebenarnya tidak berdasar ya. Tidak berdasar, misalkan takut tidak menjadi orang tua yang baik, misalkan kita takut tidak bisa menjadi orang tua yang baik atau menyakiti anaknya. Nah, kita sebagai manusia itu kan sangat-sangat berpotensi menyakiti orang lain, ya.
Kita semua punya potensi menyakiti orang lain. Bukan hanya anak saja. Misalnya kepada orang tua, kita semua punya potensi itu. Dengan teman, nah kita juga punya potensi untuk menyakiti teman. Tetapi kita kan tidak sengaja, tidak, kalau dalam niatan hati kita itu kita ingin menjadi manusia yang baik, kan mesti tidak ingin ya. Yang penting bukan ada keinginan dari dalam diri kita untuk melakukan hal itu. Kalaupun suatu saat kita menyakiti teman kita, nah berarti itu kan khilaf, maka berubahlah gitu. Demikian juga kepada anak. Nah kita kan tidak ingin menyakiti anak. Nah, kalau suatu saat ada kekhilafan ya, maka rubahlah, bertobatlah, perbaiki perilakunya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya alasan-alasannya itu adalah alasan-alasan yang kurang mendasar. Tetapi, nah kita kan ini tadi ya, menghormati keputusan mereka, menghormati saja. Yaitu sebagai pilihannya. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Kalaupun teman-teman punya pilihan yang berbeda, ya itu tidak masalah. Nah, gitu. Oke, ada yang lain tadi, ada yang mau bertanya? Gitu ya Rizky, ada tanggapan? Siap Bu, siap. Makasih Bu. Ya. Saya Bu mau nanya. Izin bertanya Bu. Mas Eko Mulya dulu ya. Sebentar Mbak, satu-satu dulu. Silakan Mas. Perkenalkan Bu, nama saya Kamlu Yunus dari Ilmu Quran Tafsir Angkatan 2020. Ingin bertanya Bu tentang konsep child free atau child free ini di kedepannya bagaimana? Karena statement ataupun pola pikir masyarakat terkhususnya generasi muda yang mungkin saja itu lahir di antara angka 1990 sampai dengan 2002 ke atas itu menganggap bahwa child free ini merupakan suatu kebiasaan ataupun hal yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Namun kita ketahui bahwa dalam makosid syariah itu ada yang namanya hifdzun nas, yang mana itu kita harus menjaga, tadi Ibu bilang, menjaga keturunan kita. Sehingga jika problematika tentang child free ini akan melebar lebih jauh tentang bagaimananya posisi perempuan dalam hubungan rumah tangga, bahkan bisa mencapai kepada wifehood atau penundaan menikah karena untuk mengosongkan anak dari kehidupannya. Ini berarti di kemungkinan ke depan pola pikir yang ada dalam masyarakat bahwa anak itu tidak penting dan hubungan kekeluargaan itu tidak penting, maka akan menjadi sebuah liberalisasi pemikiran tentang kesakralan pernikahan ataupun kesakralan hubungan yang dilandasi oleh agama. Nah, itu bagaimana Ibu menurut pandangan Ibu? Oke. Ini mungkin langsung ditanggapi satu-satu ya. Melihat di chat itu juga ada beberapa pertanyaan. Mbak Safira ya. Oke. Tentang bagaimana jika nanti child free ini menjadi lifestyle gitu mungkin ya, Eka Mulya Yunus ya. Jadi lifestyle, jadi merebak di kalangan pasangan muda yang ada di Indonesia ini bagaimana nantinya ya. Ya kalau kita tinjau dari maqasidus syariah, nah, kan ada beberapa ya, ada hifdzun nasl, hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzul mal, hifdzul irq gitu ya. Nah, ini diantara kelima ini masuk kemana saja ini tentang konsep keturunan ya. Yang jelas hifdzun nasl iya. Kemudian jangan lupa hifdzuddin ya. Hifdzuddin. Kenapa hifdzuddin masuk? Nah, karena kita mempunyai keturunan itu juga harus diniatkan untuk
untuk menjaga agama kita, yaitu agama Islam. Karena kita pastinya ingin anak-anak kita itu merupakan waladun yang sholih, ya, yang kelak mendoakan kita ketika kita telah kembali ke sisinya gitu. Nah, jadi bagaimana kalau anak-anak kita itu jauh dari agama? Tentunya kan itu tidak diinginkan, ya. Oleh karena itu mempunyai keturunan bukan hanya untuk hifdzun nasl. Kalau hifdzun nasl ketika mempunyai keturunan maka itu akan selesai. Pokoknya udah punya keturunan aja. Nah, itu hifdzun nasl selesai. Tapi kan di situ ada hifdzuddin, ada hifdzul ird, ya. Jadi kita mendidik anak kita, ya, mengarahkannya dengan baik. Mengajarkan bagaimana mereka juga menjaga kehormatan mereka melalui itu tadi, mengenalkan ilmu-ilmu agama. Nah, selama itu kita pegang, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari merebaknya child free itu. Gitu ya. Jadi mempunyai keturunan ya diniatkan itu adalah ibadah, merupakan fitrah dari Allah. Kemudian anak inilah yang akan meneruskan dakwah, ya, dakwah bilhal tentang nilai-nilai keislaman itu. Nah, kalau umat Islam ini banyak yang memutuskan child free misalnya, apalagi generasi-generasi yang potensial, yang mungkin DNA-nya ini berkualitas, ya, nah, punya keturunan-keturunan yang berkualitas, yang cerdas, itu kan sangat ini, ya, disayangkan kalau misalnya memutuskan untuk tidak mempunyai anak, ya. Nah, maka mempunyai anak itu bukan hanya soal melanggengkan keturunan, tetapi juga kita menjaga agama kita, agama Islam. Nah, karena melalui keturunan kita itu kita akan mengajarkan nilai-nilai keislaman. Gitu. Ya, jadi selama memegang nilai-nilai keislaman itu tentang bagaimana kita mengajarkan tentang fitrah manusia, tentang itu tadi, ya, makosid yang ada di dalam hukum-hukum kita. Nah, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang child free ini. Gitu ya. Itu kan ya sedikit, ya, segelintir aja. Nah, tetapi memang teman-teman perlu, ya, mengcounter itu. Karena tidak menutup, namanya juga potensi, ya, bisa jadi itu menjadi sebuah ini, ya, lifestyle atau gaya hidup yang kemudian diikuti oleh pasangan-pasangan muda lainnya, ya. Mungkin saat ini hanya beberapa saja. Nah, tetapi itu tadi, kalau mempunyai keturunan itu adalah fitrah, maka menginginkannya keturunan, ya, itu juga fitrah. Jadi kalau di dalam diri manusia itu kita sudah dibekali secara fisik, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, itu kan punya ciri fisik berbeda-beda. Nah, itulah yang merupakan kelengkapan dari fitrah mempunyai keturunan itu, ya. Jadi seperangkat alat-alat reproduksi yang masing-masing dimiliki laki-laki dan perempuan. Nah, maka itu juga akan secara fitrah mendorong baik laki-laki ataupun perempuan menginginkan untuk mempunyai keturunan. Itu kan sudah fitrah. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan itu. Karena secara fisik perempuan itu dikaruniai rahim, ya, misalnya itu untuk mengandung anak, maka
fitrah untuk menjaga, fitrah untuk menyayangi, merawat itu juga akan sendirinya muncul gitu ya. Nah, pasti teman-teman juga akan pernah mendengar ya, mendengar. Nanti kalau sudah punya anak bisa sendiri gitu, karena secara fitrah itu memang sudah melekat. Hanya mungkin kalau itu memang belum saatnya atau belum dalam kondisi tersebut, kan tidak muncul gitu. Nah, jadi ya tidak perlu dikhawatirkan ya, Eka Mulia Yunus, menurut saya gitu. Ya saya yakin kalau karena kita diberikan fitrah secara fisik untuk mempunyai anak, maka secara psikis keinginan itu juga fitrah, itu akan hadir gitu. Nah, berbeda ya kalau childless. Kalau childless itu kan ingin, nah, tetapi dalam kondisi tertentu memang terbatas ya, atau tidak mampu, atau tidak bisa, atau mungkin belum dikaruniai keturunan. Gitu. Itu yang harus diyakini ya. Oke, gitu ya, Eka Mulia Yunus. Iya, Bu. Oke, Mbak Safira, saya ingin menanggapi dulu yang ada di chat ya, boleh ya? Ibu. Dari siapa nih? Dari Muhammad Reza Fahrudin, Bu. Oke. Bagaimana pertanyaannya adalah ya? Hukumnya dalam Islam tentang single parent dan apakah diperbolehkan dalam Islam, dan bagaimana tumpang tindih misalnya kepercayaan banyak anak, banyak rezeki, dan program KB dari pemerintah untuk tujuan menghindari lonjakan pertumbuhan penduduk. Begitu, Bu. Oke. Satu-satu ya. Tentang single parent. Nah, single parent ini berarti orang tua tunggal. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Nah, ini saya jadi bingung. Yang dipertanyakan apanya? Ya nggak apa-apa ya. Karena kan kita tidak selalu dalam kondisi sempurna. Gitu ya. Ada keadaan-keadaan yang kemudian membuat kita menjalankan di posisi itu misalnya. Tidak masalah ya, single parent di dalam Islam tidak masalah. Gitu. Apakah diperbolehkan dalam Islam? Ya boleh-boleh saja. Nah, misalkan ayah yang merawat anaknya sendiri, atau seorang ibu yang merawat anaknya sendiri karena suatu keadaan, ya itu tidak masalah ya, meskipun ya, itu akan sangat berat. Kalau ditanya hukumnya ya itu tidak masalah, tidak ada pembahasan ya tentang itu, tidak dipermasalahkan hukumnya. Nah, meskipun itu menjadi berat ya pada untuk yang bersangkutan. Dan nah ini mengapa menjadi berat? Nah, karena artinya kalau single parent itu dia harus menjadi bapak sekaligus ibu atau ibu sekaligus bapak. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh ibu dan ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh bapak ya. Misalnya saya dulu pernah melihat film ya tentang single parent, dia laki-laki kemudian punya anak perempuan. Nah, jadi suatu hari si anak perempuannya itu mengalami menstruasi pertama. Nah, jadi kan anak bertanya-tanya, kenapa dia mengeluarkan darah? Jadi
betapa ayahnya itu kesulitan untuk menjelaskan hal itu gitu ya, karena dia juga tidak mempunyai pengalaman. Nah, jadi memang ada sesuatu yang kurang ya, atau ada kekosongan dalam satu sisi tertentu. Nah, tetapi kalau hukumnya itu tidak masalah, ya, gitu. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan ya dua fungsi ini bisa dijalankan dengan baik, ya, walaupun dengan segala keterbatasannya, gitu. Pastilah ya ada kurangnya karena dua peran itu dijalankan oleh satu orang. Kemudian bagaimana tumpang tindih, misalnya tentang kepercayaan banyak anak banyak rezeki dan program KB dari pemerintah untuk tujuan menghindari lonjakan pertumbuhan penduduk. Nah, maka di era-era awal KB itu kan sejak pemerintahannya Pak Soeharto ya, keluarga berencana. Nah, istilahnya kenapa keluarga berencana? Nah, jadi kalau dulu itu kan dibatasi 2 anak cukup, tagline-nya. Nah, sebenarnya yang namanya berencana yang penting itu terencana dan sadar dengan apa yang ia rencanakan, gitu ya. Ya mempunyai anak banyak nggak apa-apa, asalkan itu terencana. Jadi tidak saling tumpang tindih. Boleh mempunyai anak banyak, tapi harus terencana. Jadi kira-kira kalau menghitung income yang dia punya, tabungan yang dia punya dengan kekuatan fisiknya, itu memungkinkan nggak untuk merawat 5 anak dan itu bisa menjadi anak atau generasi yang berkualitas. Nggak apa-apa banyak anak, itu bukan dua hal yang bertentangan menurut saya. Tapi itu harus terencana. Nah gitu ya. Misalnya pasangan muda baru menikah ya, pekerjaan juga belum mapan. Ya, itu harus terencana, ingin punya anak kapan, saat ini anaknya berapa dulu. Oke, bisanya masih 1 dulu, berarti ya 1 dulu. Nanti kalau sudah agak mapan, kemudian memprogram mempunyai anak kedua dan selanjutnya. Gitu ya. Jadi yang ditekankan adalah tentang perencanaan itu. Sehingga anak itu ada, memang diinginkan dan sudah terencana bahwa dia lahir, nah paling tidak itu tidak menjadi hanya sekedar akibat gitu. Karena kalau bertemunya sel sperma dengan ovum, dengan sel telur kemudian menjadi anak, nah jadi bukan karena sekedar akibat itu, tetapi memang diinginkan dan dia direncanakan. Jadi secara finansial itu juga sudah dipikirkan, gitu ya. Itu yang maksudnya keluarga berencana. Jadi tidak hanya pokoknya banyak anak banyak rezeki, nah, tapi juga direncanakan. Saya rasa tidak ada yang bertentangan. Ya kalau dulu memang 2 anak cukup ya yang digembar-gemborkan itu, tetapi bukan itu maksudnya. Tapi yang penting terencana. Kalau misalnya dia secara finansial, kemudian secara psikis dan lain-lain siap mempunyai banyak anak misalnya, ya tidak masalah. Selama itu terencana ya, dia bisa mengukur kekuatannya. Baik itu kekuatan fisik, kekuatan psikis, dan kekuatan finansial, sampai kekuatan sosial. Nah, misalnya berada di daerah konflik, gitu ya, berada di daerah konflik. Coba kita juga mereka yang berada di daerah konflik, nah saya rasa itu di dalam kondisi sosial yang tidak memungkinkan untuk memprogram banyak anak, jadi harus memperhitungkan itu. Ya, jadi bukan hanya fisik, psikis, finansial, tapi juga harus bagaimana secara sosial. Nah, gitu ya. Jadi direncanakan semuanya.
Ini lama-lama saya benar-benar merasa forum ini adalah pendidikan pranikah. Karena pertanyaannya ini adalah muncul dari Dana Al-Hidayat. Mana Mbak Safira bisa tolong dibacakan? Dari Mas Dana Al-Hidayat, izin nanya, mungkin di luar dari pembahasan Bu, seberapa besar kemungkinan terjadinya KDRT atau permasalahan dalam berumah tangga dikarenakan seorang anak? Apa pondasi-pondasi atau apa yang harus dilakukan untuk menghindari kejadian tersebut? Terima kasih. Berdasarkan pengalaman saya dulu menjadi konseling, dulu saya pernah jadi volunteer di pusat pelayanan terpadu ya. Jadi di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di BP3 AKB Jawa Tengah. Kalau BP3 AKB itu sekarang udah berganti nama. Apa gitu namanya, saya lupa, yang di Pamularsih, Jalan Pamularsih itu. Yang menangani ini ya, salah satunya adalah perempuan atau anak korban KDRT. Nah, kekerasan dalam rumah tangga atau biasanya dibahasakan domestic violence. Ya, domestic violence. Nah, sebenarnya domestic violence itu tidak terbatas pada KDRT saja ya. Domestik itu kan ranah domestik. Oke. Seberapa besar kemungkinan terjadinya? Jadi semuanya berpotensi, ya. Semuanya berpotensi terjadi. Kalau seberapa besar ya, tergantung keadaan masing-masing. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kekerasan itu berantai. Survei dan penelitian itu membuktikan bahwa, silahkan teman-teman boleh cari jurnal apapun, penelitian apapun tentang KDRT, bahwa kekerasan, pelaku kekerasan sebagian besar merupakan korban kekerasan. Jadi orang yang melakukan kekerasan biasanya dia pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya. Nah, misalnya contohnya gini, dalam kekerasan itu kan ada relasi kuasa di dalamnya. Biasanya yang melakukan kekerasan itu mereka yang kuat atau yang lemah? Yang kuat, yang Bu. kuat atau yang lemah? Yang kuat ya. Nah, di dalam struktur masyarakat kita, nah dalam rumah tangga itu yang paling kuat siapa? Ibu, anak, atau bapak? Bapak. Nah, maka kebanyakan kekerasan atau KDRT dilakukan oleh, kebanyakan ya, berarti tidak semuanya. Artinya dalam sedikit kasus ada yang dilakukan oleh sebaliknya ya, tapi yang paling banyak ya, yang paling banyak dilakukan oleh suami atau ayah kepada misalnya istri. Nah, kemudian istri itu akan melampiaskan atau ibu melampiaskan lagi kepada anak. Jadi kekerasan itu berantai. Faktornya banyak ya, bisa karena perbedaan pendapat, bisa karena ekonomi, bisa banyak hal ya. Gitu. Ya. Jadi apa pondasi yang harus dilakukan untuk menghindari kejadian tersebut? Gitu ya. Ya harus dipahami bahwa dalam kita berelasi, ya berelasi apapun, yang diingat adalah kewajiban kita kepada Allah. Ya, jadi kita menyayangi pasangan kita juga karena Allah, menyayangi anak kita itu juga merupakan perintah dari Allah.
bukan karena apa. Misalnya saya menyayangi anak saya kalau dia berprestasi, kalau dia, nah jangan, tidak seperti itu. Tapi karena menyayangi ya karena Allah. Maka kalau kita berbuat kekerasan yang diingat adalah Allah. Menyayangi pasangan, mencintai pasangan juga bahwa itu perintah dari Allah agar kita menghadirkan relasi rumah tangga dengan pasangan itu yang sakinah, itu adalah perintah Allah. Maka yang diingat adalah Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan pasangan kita, Allah yang menciptakan anak kita. Maka kita selalu mengingat hubungan vertikal kita dalam hubungan horizontal. Jadi berbuat baik kepada anak, istri, nah itu dalam rangka kita juga berelasi dengan Allah, karena itu perintah Allah, titik gitu. Kalau itu kita laksanakan, insya Allah akan terhindar dari itu. Ya kan wajar misal terjadi perbedaan, wajar kalau anak itu kemudian kadangkala namanya juga anak kan gitu ya. Itu kan ada nakalnya, dia ingin eksplorasi apa gitu ya. Itu jadi yang diingat adalah itu tadi. Nah, kita berbuat baik, kita apa? Itu ya karena Allah, bukan karena anak kita berprestasi, bukan karena anaknya itu cantik atau ganteng, nah itu tidak, tetapi ya karena Allah, titik. Nah, nanti kalau misalnya anak kita sayang anak karena dia pinter, misalnya gitu, ketika anak ada fase males, tidak mau belajar, itu akan menjadikan kita seolah-olah boleh melakukan kekerasan. Nah itu tidak boleh ya. Boleh kita menegur, boleh kita mengarahkan dengan tegas, boleh. Nah, tetapi tidak boleh melakukan kekejaman, ya, apalagi itu ya. Kekerasan, apalagi kekejaman, ya itu. Itu ya, Mas. Siapa ini tadi yang tanya? Dana Al-Hidayat, Al-Adiyat. Oke, sudah cukup Mbak Safira? Itu ya, Dana, siapa panggilannya ini? Nggih Bu, siap. Terima kasih banyak. Angkatan berapa kamu? Bukan mahasiswa UIN, Bu. Bukan UIN, Bu. Oh, bukan UIN. Mahasiswa mana? Unimus, Bu. Oh ya, itu ya Mas Dana Al-Hidayat. Siap. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi yang dipahami itu bukan relasi manusia dengan manusia. Bahkan gini ya teman-teman, kita berelasi dengan ada hablum minallah, ada hablum minannas, ada hablum minal alam. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kita berelasi dengan alam itu adalah berdasarkan hablum minallah juga ya. Jadi kita pahami alam dan semesta dan seisinya. Jadi kalau seisinya itu juga meliputi semuanya ya, bumi, apa yang ada tumbuh di dalamnya, ada hewan, ada tumbuhan dan lain-lain. Bahkan dengan kita sendiri, manusia itu kan mikrokosmos ya. Apa itu mikrokosmos? Kita itu miniaturnya alam semesta. Kalau alam semesta itu makrokosmos ya, makro. Nah, kita itu mikro, kita miniaturnya alam semesta. Jadi kita berelasi dengan alam itu. Ingatlah bahwa alam itu diciptakan oleh Allah. Jadi kita dengan alam itu dalam posisi yang sama sebagai ciptaan Allah. Nah, maka di dalam Al-Qur'an kalau membahas bahwa wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ ada kata khalifah. Nah, khalifah bukan pemimpin yang kemudian kita menguasai alam semesta, bumi dengan seenak kehendak kita. Tetapi di situ kita ditunjuk oleh Allah menjadi wakilnya di bumi untuk memastikan bahwa alam ini dalam keadaan selalu baik-baik saja gitu. Jadi dia bisa bertahan dalam waktu yang lama, tidak ada kerusakan, alam ini menjadi seimbang gitu ya. Jadi kita memperlakukan alam yang kita ingat adalah penciptanya. Maka
Kalau membuang sampah sembarangan itu ingat ya, kamu menyakiti ciptaan Allah yang lainnya. Kita tidak tahu membuang sampah di sungai. Kita tidak tahu apakah ada makhluk Allah yang tersakiti dengan sampah kita di sungai itu. Makanya harus diingat seperti itu. Nah, gitu ya. Apalagi kepada sesama manusia. Jadi relasi sesama teman, relasi dengan pasangan, relasi dengan orang tua, relasi dengan adik, relasi. Nah itu yang kita ingat adalah penciptanya. Oh, kita sama-sama ciptaan. Nah, maka ketika seseorang itu tidak bersaudara dengan kita karena keagamaannya, nah, maka ia adalah saudara kita dalam kemanusiaan, gitu ya. Oke, gitu Mbak Safira. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin pertanyaannya saya cukupkan sampai di sini karena mengingat waktu yang sudah semakin larut. Dan juga diingatkan ya teman-teman semua, jangan lupa absen. Linknya ada di kolom pesan. Dari diskusi ini, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah cheat free itu tetap diperbolehkan, tetapi dalam mengambil sebuah keputusan sudah dipastikan ada konsekuensinya tersendiri. Jika memutuskan untuk cheat free, maka harus siap dengan konsekuensi publik yang akan diterimanya nanti. Dan jika memilih untuk tetap memiliki anak, maka orang tua juga harus memikirkan bagaimana kehidupan kelanjutannya, rencana-rencana ke depannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dalam memiliki anak, kita harus memperhatikan kuantitas dan kualitas. Dan perlu diketahui juga bahwa memiliki anak merupakan suatu fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih untuk semua. Sebelum saya tutup, mungkin semuanya bisa on cam agar diambil dokumentasi ya. Ayo yang belum on cam, bisa dihidupkan sebentar aja kameranya untuk dokumentasi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah antusias mengikuti acara dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya. Tadi saya belum berpamitan ya. Oke, Bu. Ya, terima kasih teman-teman. Tidak tahu nih dari kampus mana aja berarti? Banyak yang dari luar juga, Bu. Oh, banyak yang dari luar ya. Iya, Bu. Sedikit ya sebelum saya tutup, saya klarifikasi, bukan tadi kan dibacakan konklusinya diperbolehkan. Nah, di sini bukan diperbolehkan kemudian dianjurkan, bukan ya, tetapi diperbolehkan maksudnya itu tidak ada nas yang secara tegas memang melarang child free, tidak ada ya, tetapi bukan berarti dianjurkan, hanya ya sudah kita menghormati mereka yang memilih child free, tetapi itu tidak dianjurkan karena itu bukan fitrah yang seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, tetapi memang tidak ada nas yang secara tegas melarang itu. Nah, itu saja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita berdiskusi hampir 2 jam ya, dari 7:30 sampai 9:30. Semoga
ilmu yang kita sharingkan, kita diskusikan pada malam hari ini adalah ilmu yang membawa kebaikan untuk kita semuanya. Ilmu yang menjadi wasilah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala serta membawa maslahah untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya izin live ya. Oke, Bu. Bu. Terima kasih banyak.